sadarnya. Makanya kita kenal dengan istilah contoh hukum rimba. Bisa jadi awalnya manusia itu bagus mengatur tuh. Tapi lama-kelamaan sifat serakahnya muncul. Nah, itu sulit tuh. Jadi, sehebat-hebatnya manusia menggunakan alam kesadarannya, yang 5% tadi itu, untuk mengatur alam dunia ini demi kesejahteraan, keseimbangan, dan lain sebagainya alam dunia ini. Tidak akan bisa mengalahkan hasrat-hasrat rendahnya itu. Nah, makanya sepanjang sejarah manusia dikirimlah manusia-manusia suci agar supaya manusia ini bisa mengatur alam semesta atau dunia dengan sempurna dan sampai kapanpun sempurna gitu. Arahnya tuh ke situ. Menghilangkan sifat-sifat nafsu-nafsu hewani seperti serakah, rakus, dan lain sebagainya. Dan bahkan lebih bahayanya lagi, manusia itu jika sudah dikuasai hasrat-hasrat yang negatif tadi, bisa lebih serakah dari hewan, bisa lebih kejam dari hewan, dan lain-lain. Itu fakta membuktikan di lapangan kan, dan sepanjang sejarah ya seperti itu. Misal contoh, sekejam-kejamnya, seganas-ganasnya harimau atau singa, tidak pernah sengaja memangsa sesamanya sendiri. Tapi manusia jika sudah beringas, ya alam rusak, banyak nyawa melayang sia-sia, ya fakta lah ya, di mana-mana seperti itu. Seolah-olah seperti tidak menemukan kedamaian, sulit menemukan kedamaian. Nah, makanya dengan itu, di zaman ini kita bisa mengenal istilah kesadaran di atas sadar. Nah, ini sangat nggak umum. Dengan ilmu kesadaran di atas, dengan ilmu kesadaran yang ke atas tadi, itu dia berperan sebagai manusia itu dengan apa bahasanya ya? Dengan hati yang bersih. Mustahil dikuasai oleh hasrat-hasrat duniawi yang rendah tuh. Mustahil dikuasai oleh hasrat-hasrat hewani. Seperti itu. Nah, kita kenal dengan siapa tuh pelopor-pelopornya. Yaitu manusia-manusia suci yang Allah perankan di muka bumi ini. Dari mulai Nabi Adam. Terus sampai Nabi Musa. Terus Nabi Isa. Terus Nabi Muhammad. Nah, manusia-manusia ini ya yang ternyata membawa
ilmu kesadaran di atas sadar. Tujuannya adalah supaya manusia itu bisa menang terhadap hasrat alam bawah sadarnya, dari kendali alam bawah sadarnya. Ya, kendali alam bawah sadar itu semuanya negatif ya. Karena di alam bawah sadar itu adalah tempatnya itu yang tadi itu. Diwakili dengan simbol ya makhluk-makhluk kasat mata di bawah manusia. Seperti hewan-hewan, tumbuhan, kemudian benda-benda. Di mana letak bahayanya? Ya manusia tidak bisa berperan sebagai manusia gitu. Yang bisa mengatur dunia ini dengan keseimbangan yang penuh kedamaian, menyebarkan kedamaian gitu. Jadi nggak ada tuh persifatan-persifatan yang negatif, sehingga jauh dari hukum rimba ya. Kalau sekarang ya kita nggak bisa menutup mata, menjadi rahasia umum bahwa hukum rimba sebenarnya berlaku, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin ya. Keadilan sulit sekali didapat, bahkan sehari-hari kita dipertontonkan dengan ketidakadilan yang seolah-olah seperti tidak ada malunya ya, seperti itu ya. Nah, itulah bahayanya jika manusia itu dikuasai alam bawah sadarnya. Bisa lebih bahaya dari hewan-hewan. Daya rusaknya dan lain-lainnya. Karakter hewannya bisa lebih berkali-kali lipat dibanding hewan itu sendiri. Nah, saya dari Majelis TNKN Al-Mahdiyah Nusantara itu memberi kabar gembira tentang satu ilmu yang ternyata langka diekspos atau dibuka, yaitu kesadaran di atas sadar. Tujuannya itu agar supaya manusia berbudi luhur ya, gitu. Nah, itu gambaran-gambaran singkat tentang kenapa saya menamakan channel ini adalah Quran. Singkatan ya, bukan gaya-gayaan ya. Kelihatannya ya sama, ya sudah saya namakan itu. Sebelumnya saya namakan ngopi, ya, ngobrol perkara iman ya. Sekarang saya ganti dengan Quran, kuantum kesadaran. Ya, biar lebih mengena ya, dan lebih universal ya. Tidak hanya untuk merek agama tertentu. Ya. Jadi informasi ini untuk seluruh manusia, apapun latar belakang agamanya. Seperti itu ya. Walaupun penampilannya ala kadarnya seperti ini, ya saya ditugaskan untuk menyampaikan kabar gembira ini tentang
ilmu yang selama ini ternyata belum dibuka di publik, yaitu saya namakan dengan ilmu ultra sadar. Seperti itu ya.